Selamat bertemu kembali dengan kami dari program studi Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan praktek mengolah udang beku dengan tahapan peeling, yaitu menyiangi atau mengupas kulit udang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kalian? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Dalam kesempatan hari ini kita akan melakukan praktek mengolah udang beku dengan tahapan mengupas atau menyiangi kulit udang. Tujuan dari praktek hari ini yang pertama, menyiapkan peralatan dan bahan untuk mengupas udang. Yang kedua, menjaga kebersihan, kesehatan, dan sortasi pada tahapan pengupasan kulit udang. Mari kita mulai untuk melakukan praktek mengupas udang. Have you ready? Yes. Peralatan yang perlu dipersiapkan dalam praktik menyiangi atau mengupas kulit udang yaitu meja stainless, timbangan digital, wadah untuk limbah, pisau, street, termometer, alat untuk mengambil vein atau usus, wadah untuk es batu, wadah untuk bahan baku, wadah berinsuli untuk udang yang sudah dikupas. Bahan baku dalam praktik menyiangi atau mengupas kulit udang yaitu udang headless dan bahan penolongnya berupa es. Sebelum dilakukan pengupasan, semua peralatan dilakukan pengecekan meliputi kebersihan, kondisi peralatan harus dalam kondisi baik dan tidak rusak, serta dilakukan pencatatan berapa jumlah peralatan sebelum praktek. Pengecekan peralatan dilakukan kembali setelah praktek pengupasan udang selesai. Jumlah peralatan sebelum dan selesai praktek harus sama. Bahan baku udang dilakukan penimbangan dahulu sebelum dilakukan pengupasan. Untuk mengetahui rendemen sebelum dikupas dan setelah dilakukan pengupasan. Yang harus diperhatikan dalam pengupasan adalah menjaga rantai dingin bahan baku dengan cara menambahkan es pada bahan baku sehingga suhu bahan baku kurang dari 5 derajat Celcius. Ini adalah udang HL atau headless. Udang headless ini sama ibu akan dikupas menjadi PTO atau peel tail on. Ibu mulai mengupas udang ruas 1 sampai ke ruas ke-5. Dikupas semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Disisakan bagian batang ekor dan uruputnya. Ini namanya udang PTO. Dari udang PTO ini kita ambil usus atau vennya dari ruas yang kedua. 1, 2. Kita ambil ususnya. Ya, ini vennya kita buang ke sini. Namanya berubah menjadi PDTO. Peel the vein tail on. PTO cut sama merupakan lanjutan dari PTO tadi. Udang kita kupas dahulu ruas 1 sampai ruas ke-5. Kemudian
kita ambil velnya atau kita ambil ususnya. Setelah itu kita cut atau kita iris pada bagian belly atau bagian bawahnya. Dengan cara jari jempol dan jari kelingking memegang pada bagian lehernya dan jari telunjuk memegang pada bagian ekornya. Kita lakukan cut. 3 miring dan 1 lurus. Ini jadilah PTO cut. Tujuannya agar udang menjadi lurus. Udang dengan bentuk PTO straight merupakan lanjutan dari PTO. Udang kita kupas lagi dari ruas 1 sampai ruas kelima. Kita sisakan uruputnya. Kita ambil finnya atau kita ambil ususnya. Setelah itu kita lakukan cut pada bagian belly. 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita lakukan straight dengan alat straight. Tujuannya agar udang menjadi lurus dan panjang. Ini namanya PTO straight. Udang menjadi lurus dan diperpanjang. Adalah udang dalam bentuk butterfly. Jadi bentuknya seperti kupu-kupu, sama. Kita lakukan pengupasan PTO dulu. Kita lakukan pengambilan usus atau fin. Setelah itu kita belah pada bagian punggungnya kira-kira sepertiga dari tinggi badan. Dari ruas 1 sampai ruas kelima. Setelah itu kita buka. Jadilah PTO butterfly seperti ini. Bentuk udang pidi. Nah, pidi itu artinya peel the vein. Jadi seluruh kulit udang atau seluruh sel dikupas semua, 5 ruas, batang ekor dan ekor kipas dikupas semuanya. Setelah itu kita ambil finnya. Ini namanya pidi, peel, dikupas semuanya the fin dan diambil ususnya. Bentuk berikutnya yaitu udang dengan bentuk PTO cut. Udang dikupas dulu dari ruas 1 sampai ruas yang kelima. Diambil finnya pada ruas yang kedua. Setelah itu dilakukan cut pada bagian belly. 3 miring dan 1 lurus. PTO cut, udang jadi lurus. Bentuk berikutnya adalah udang kupas dengan bentuk PTO straight. Dengan cara dilakukan pengupasan pada sel atau ruas yang ke-1 sampai yang kelima. Selanjutnya dilakukan pengambilan usus atau fin. Setelah itu dilakukan cut atau pengirisan pada bagian belly sedalam sepertiga dari tinggi badan. 3 miring dan 1 lurus.
Kemudian dilanjutkan dengan dilakukan stretch. Dilakukan stretch. PTO stretch. Udang lurus dan diperpanjang. Udang kupas dalam bentuk PTO butterfly. Dengan cara dilakukan pengupasan pada ruas 1 sampai ruas yang kelima. Kemudian dilakukan pengambilan vein atau usus. Veinnya dibuang ke tempat limbah yang sudah disediakan. Dilakukan pembelahan pada bagian punggung mulai dari ruas 1 sampai ke ruas yang kelima sebesar sepertiga dari tinggi badan. Terus kita lakukan pembelahan lebih dalam dengan ditekan pakai tangan. Jadilah PTO butterfly. Yang terakhir, udang kupas dalam bentuk PD atau peel the vein, yaitu udang dikupas seluruh kulitnya atau selnya mulai dari ruas 1 sampai ruas yang kelima beserta dikupas bagian uropod atau ekor kipasnya. Dilanjutkan dengan pengambilan vein atau usus. Ini udang bentuk PD, peel the vein. Udang setelah dikupas dilakukan pencucian sebanyak 2 kali. Untuk pencucian yang pertama berisi air dingin dengan suhu di bawah 5 derajat Celcius dengan tujuan untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang masih ada. Dilanjutkan pencucian yang kedua dengan air dingin dengan suhu di bawah 5 derajat Celcius bertujuan untuk menghilangkan bila masih ada sisa kotoran yang melekat. Udang yang sudah dicuci dilakukan penirisan. Penirisan selesai ditandai dengan apabila tidak ada air yang menetes dari udang. Penimbangan bertujuan untuk mengetahui rendemen dari udang HL menjadi udang bentuk kupas. Pencucian peralatan meliputi 3 tahapan. Yang pertama, membersihkan kotoran dan lemak yang ada pada peralatan dengan cara menyikat peralatan dengan deterjen. Kemudian peralatan dilakukan pembilasan. Tahapan yang kedua, peralatan dikeringkan dengan lap kain sambil diperiksa bila masih ada kotoran yang menempel di peralatan. Tahapan pencucian yang ketiga yaitu peralatan yang sudah kering dilakukan desinfeksi dengan menyemprotkan peralatan dengan alkohol. Bila alkohol terlalu dekat dengan peralatan,
maka alkohol akan menempel di sisi tertentu. Dan apabila terlalu jauh, maka alkohol akan menyebar ke segala arah. Setelah selesai pembersihan alat, peralatan dihitung sesuai dengan jenisnya dan dicatat. Jumlah peralatan sebelum dan setelah praktek harus sama. Dan apabila ada peralatan yang mengalami kerusakan harus dicatat dan dilaporkan. Setelah kita melakukan praktek menyiangi dan mengupas kulit udang, Ibu meminta masing-masing dari kalian melaporkan hasil praktek udang kupas kalian. Izin Bu, izin jawab. Berat udang HL 1 kg, berat udang PTO butterfly 830, jadi rendemennya 83%. Izin Bu, berat udang HL 1 kg, berat udang PTO straight 835, jadi rendemennya 83,5%. Mohon izin Bu, berat udang HL 1000 gram, berat udang PD 800 gram, jadi rendemen yang dihasilkan 80%. Tepat sekali. Terima kasih Ibu ucapkan atas motivasi kalian yang penuh semangat dalam praktek mengupas kulit udang. Ya, semoga apa yang sudah kita lakukan akan menjadi ladang ibadah kita sehingga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.